Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, tentunya masih di channel PCPMI Jember di segmen Kopri PCPMI Jember menginspirasi. Video kali ini adalah video part 2 of Q&A tentang ekonomi kita hari ini. Jawaban kelima setelahnya yang sudah kita kita buat kemarin, yang sudah kita share, ini adalah lanjutannya teman-teman. Untuk part kedua ini akan menjawab persoalan apa saja, ini dia. Seperti biasanya teman-teman, sebelum kita mengamati penjelasan atau jawaban yang akan disampaikan oleh sahabat Zainul Hasan, teman-teman alangkah baiknya untuk menyiapkan kopi dan memilihnya terlebih dahulu supaya tenang dan fokus. Karena penjelasan yang akan disampaikan oleh beliau ini sangat rinci dan membutuhkan fokus teman-teman. Kalau Anda semua sudah siap, mari kita lihat langsung penjelasan dari beliau. Ini dia. Selanjutnya adalah siapa dan apa saja yang menjadi tolak ukur kestabilan ekonomi kota hari ini. Yang jelas untuk kalau kita mengacu pada Bank Indonesia untuk mengukur nilai kestabilan ekonomi itu yang pertama adalah nilai tukar rupiah, kemudian indeks harga saham gabungan, kemudian juga nilai ekspor impor kita, kemudian inflasi. Nah, inflasi ini kan menggambarkan gimana kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Untungnya inflasi kita masih terjaga di sekitaran 3,25% seperti itu. Nah, ini masih di rentang yang BI canangkan sekitar 2,4%. Jadi masih stabil inflasinya seperti itu. Yang selanjutnya adalah suntikan anggaran belum ada untuk masyarakat bawah terkait pandemi corona. Saya sudah jelaskan di awal bahwasanya per hari ini pemerintah itu sudah menggelontorkan anggaran. Kalau kita lihat rincinya itu 75 triliun untuk bidang kesehatan, 110 triliun untuk bidang perlindungan sosial, kemudian 70,1 triliun untuk insentif perbajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Tentu ini angka yang sangat besar sekali ya, di mana pemerintah mengambil kebijakan realokasi anggaran ini. Yang jelas pemerintah benar-benar harus fokus pada penanganan virus corona ini, karena mau tidak mau kita juga gak mau bermain dengan probabilitas. Artinya kita harus benar-benar menghentikan laju peningkatan pasien yang positif corona. Jadi agar peningkatannya tidak semakin tinggi tapi agak melandai seperti itu. Karena ini juga mengingat fasilitas kesehatan kita, kemudian tenaga medis kita yang sangat terbatas seperti itu. Yang kedelapan adalah apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kestabilan keuangan. Yang pertama adalah tetap tenang, jangan panik buying. Nah, panik buying inilah yang akan membuat ketidakstabilan ekonomi, terutama ketidakstabilan harga. Kita bisa melihat contoh dari negara-negara lain yang mengalami panik buying, bisa dari Amerika, Italia, kemudian Spanyol seperti itu, dan terutama Cina. Gimana ketika terjadi panik buying, masyarakat saling berebut makanan, kemudian harga-harga melonjak tinggi. Nah, ini kemudian harus menjadi perhatian pemerintah seperti itu. Panik buying itu terjadi karena ketidaksempurnaan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat. Artinya masyarakat kalau dalam teori ekonomi itu tidak memperoleh informasi yang sempurna atau full information. Nah, secara fisiologis ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang sempurna, maka mereka akan cenderung takut atau panik atau ingin membeli semua kebutuhan pokok agar dia bisa selamat dari pandemi ini seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga atau kita edukasi kepada orang tua kita agar jangan panik buying, tetap tenang seperti itu. Nah, kalau kita tetap tenang, maka membeli kebutuhan secara sebutuhnya atau secukupnya untuk keluarga kita, maka nanti distribusi dari distributor atau pabrik ke toko-toko itu kan semakin lancar atau tidak mengalami overstock seperti itu. Kalau ketika terjadi panik buying, maka karena permintaannya semakin tinggi, maka yang terjadi adalah harga-harga akan semakin meningkat seperti itu. Ketika harga meningkat, maka inflasi tersebut akan meningkat seperti itu.
Jadinya ketika inflasi meningkat, maka nilai uang itu sudah tidak ada gunanya seperti itu. Maka kita tetap tenang. Yang pertama adalah tetap tenang, jangan panik, belanjalah secukupnya seperti itu. Kita percaya bahwasanya wabah ini atau pandemi ini akan segera diselesaikan seperti itu. Yang kesembilan adalah pemerintah pernah mengatakan akan merelokasi anggaran untuk bencana pandemi ini. Maksudnya dan ngaruh ke ekonomi kita enggak? Ya, yang sudah saya sebutkan dari tadi bahwasanya pemerintah sudah merelokasikan anggarannya untuk belanja strategis. Jadi belanja kementerian dan lembaga yang tidak strategis itu dialihkan ke penanganan corona ini, sehingga didapat angka sebesar 150 triliun dari belanja yang tidak strategis tersebut yang dialihkan untuk menstabilkan ekonomi kita. Jadi relokasi anggaran ini sebenarnya yang pertama itu untuk memerangi wabah pandemi ini. Yang kedua adalah menstabilkan ekonomi kita, karena keduanya ini harus tetap sama-sama berjalan seperti itu. Nggak bisa ketika kita hanya memikirkan gimana cara menstabilkan ekonomi, tapi wabah tidak tertangani dengan baik, endingnya juga bakalan ekonomi kita bakalan anjlok seperti itu. Makanya yang pertama harus penanganan secara memerangi wabah ini terlebih dahulu seperti itu. Yang ke-10 dan terakhir, berapa lama kita bisa pulih dari kondisi ekonomi seperti harga-harga naik dan nilai tukar yang tinggi. Nah, yang jelas kalau kita melihat bahwasanya dari model-model prediksi atau forecasting bahwasanya corona di Indonesia ini akan puncaknya 59 hari pasca pengumuman, atau dari 2 Maret itu 59 hari. Kalau kita 59 hari itu berarti itu pertengahan Ramadan. Nah, kita berharap tidak sampai Ramadan lah, segera ini selesai. Tapi kalau kita mengikuti forecasting itu, jadi puncak pandemi ini adalah pertengahan Ramadan seperti itu. Jadi ketika setelah itu, maka corona sudah akan melandai, banyak pasien yang sembuh, kemudian harga-harga mulai stabil, kemudian juga kepercayaan investor juga meningkat, maka banyak cash flow yang masuk ke Indonesia seperti itu. Maka itu akan menstabilkan nilai tukar kita, kemudian menstabilkan harga-harga seperti itu. Nah itulah ya beberapa yang bisa saya jawab. Bagaimana sahabat-sahabati semuanya, sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh sahabat Zainul Hasan? Di sini teman-teman juga boleh ya komen apa aja sih yang belum paham, atau masih ada pertanyaan-pertanyaan, atau masih ada yang perlu kita sharingkan. Itu bisa teman-teman langsung hubungi IG kami, IG Kopri, atau IG-nya sahabat Zainul Hasan langsung, atau bisa langsung di kolom komentar ini, nanti bisa kita transformasikan ke sahabat Zainul Hasan gitu. Teman-teman, video ini adalah video terakhir dari Q&A pembahasan ekonomi kita hari ini. Nah, karena di masa pandemi ini kita masih sulit untuk tatap muka, untuk sharing langsung, maka apabila nanti ada suatu tema atau pembahasan yang perlu kita bahas dengan kemasan Q&A lagi, teman-teman boleh rekomendasi, nanti Kopri PC PMI Jember akan mempertimbangkan itu semua. Terima kasih, semoga apa yang kita persembahkan ini ada manfaat untuk kita semua, serta bisa kita transformasikan ke halayak umum. Akhiran minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.